Halo, apa kabar teman-teman entrepreneur dan para pelaku usaha dimanapun Anda berada? Kita sudah masuk ke part 2 di video book 3 pilar bisnis naik kelas. Nah, di sini kita akan menyampaikan tentang poin-poin penting sebelum kita bahas satu persatu tentang 3 pilar bisnis naik kelas ini, pilarnya apa aja sih? Nah, jadi gini yang perlu dan penting untuk kami sampaikan. Lewat materi ebook 3 pilar ini, kami tidak ada maksud untuk mengajari maupun menggurui teman-teman sekalian. Karena kami yakin banyak teman-teman yang sedang menyimak video book ini dan yang sedang membaca ebook ini, ya bahkan teman-teman ini lebih berpengalaman dan lebih expert dari kami semua. Kami hanya ingin membagikan pengalaman dan apa yang pernah kami pelajari sebelumnya saat melewati perjalanan membangun sebuah bisnis. Dan bahkan ada beberapa bisnis yang memang masing-masing dari kami sedang kami bangun gitu. Kami juga bukan sekelompok expert, bukan mentor-mentor miliarder yang mungkin sudah sering kali teman-teman lihat di luaran. Lewat puzzle ini kami harap mudah-mudahan kami bisa berkontribusi, kami bisa saling memberi manfaat kepada teman-teman semua, dan bahkan mungkin kita semua bisa berkolaborasi. Jadi bila ternyata nih teman-teman pembaca sekalian atau yang menyimak apa yang saya sampaikan ini memiliki usaha atau bisnis yang relevan dengan salah satu lini bisnis kami, tidak menutup kemungkinan untuk kita berkolaborasi. Nah, bicara tentang bisnis, memang biasanya tidak jauh dari bahasan tentang omset dan profit. Tapi kalau kita mau sedikit lebih terbuka dan lebih belak-belakan, ya bisnis ini bukan hanya ngomongin tentang omset dan profit. Jadi ada banyak hal-hal yang kalau kita bahas itu mengarah kepada omset dan profit nantinya. Oke. Nah, jadi gini nih, mungkin dari sekian banyak teman-teman entrepreneur dan UMKM yang membaca ebook ini juga sudah memiliki transaksi yang banyak dalam bisnisnya. Tapi, berdasarkan apa yang kami pelajari saat membangun bisnis, bisnis bukan hanya persoalan menciptakan dan mengumpulkan transaksi alias penjualan. Oke, jadi poin penting ini yang mau kita sampaikan ketika kita ngomongin 3 pilar ini. Kalau kita ngomongin bisnis, emang benar ya tadi ya, umumnya itu adalah ngomongin tentang omset dan profit. Tapi berdasarkan yang kami pelajari saat membangun bisnis ini bukan hanya persoalan menciptakan dan mengumpulkan transaksi alias penjualan. Kalau kita ngomongin bisnis, bisnis ini tentang menciptakan dan membangun sebuah model. Nah, nanti kita bahas nih satu persatu. Secara sederhana, itu yang membedakan antara kita hanya sekedar jualan atau kita lagi membangun bisnis. Kalau kita lagi jualan ya udah cukup dengan kita ngumpulin transaksi aja tuh sebanyak-banyaknya. Nah, kalau kita ngomongin bisnis, kita itu membangun sebuah model. Nah, ada apa aja modelnya? Nah, ini kita mau breakdown satu persatu. Oke, nah ini. Di sini saya bahas lagi nih, kalau kita hanya sekedar jualan atau berdagang, mungkin cukup hanya sampai menciptakan dan mengumpulkan transaksi. Tapi untuk membangun sebuah bisnis atau untuk berbisnis, kita perlu membuat atau membangun sebuah model berdasarkan apa yang saya pelajari dari mentor saya. Nah, 3 pilar yang akan kita bahas ini mencakup membahas tentang model-model apa saja yang diperlukan dalam membangun sebuah bisnis. Nah basically, ada 3 nih. Yang pertama, ada yang namanya business model, ada kemudian yang namanya organization model, dan ada yang namanya revenue model. Nah, business model ini memang diperlukan untuk mengawali atau kita memulai sebuah bisnis. Nah, yang kemudian nantinya sebuah bisnis itu akan bisa bertahan, berlanjut, dan berkembang. Nah, ada di sininya nih. Oke, ini saya gambarin deh analoginya. Untuk memulai, kita perlu yang namanya business model. Kemudian untuk menjalankan, kita perlu model organisasi atau organization model. Tujuannya apa? Supaya agar semua SDM yang terlibat dapat menjalankan fungsinya dengan baik dan terukur, supaya mencapai tujuan dari organisasi bisnis yang kita bangun. Untuk mempertahankan, nah kita perlu menghubungkan. Jadi kita perlu menghubungkan atau mengkonekkan nih. Kita punya bisnis model, ini perlu kita connect, perlu kita tempelin sama yang namanya revenue model. Nah kalau kita ngomongin revenue model, ini adalah sesuatu
model yang perlu kita bangun supaya bisnis kita bisa berkelanjutan dan hasilkan profit berkali-kali, berulang-ulang. Oke, nanti next di part berikutnya kita akan bahas satu persatu mulai dari bisnis model, kemudian kita akan bahas tentang organization model, dan kita akan bahas tentang yang namanya revenue model. Oke, nanti teman-teman bisa kasih feedback juga ke kita yang mana yang paling menarik dari semua ini dan seperti apa insight baru yang teman-teman dapatkan. Sampai ketemu di part berikutnya. See you dan thank you. Bye-bye.